Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelku Kata Aku Si Horor. Di pertemuan ini aku mau bahas tentang jin Islam peninggalan dari leluhur. Di sini saya membawa narasumber yang mengalami secara pribadi dan banyak keluarganya juga yang sering melihat penampakan dari sosok tersebut. Di sini saya jauh-jauh dari Malang ke Blitar hanya untuk mewawancarai adik saya yang bernama Novi, dan ini dia mau cerita awal kisahnya gimana dan penampakan sesosok apakah yang sering muncul di rumahnya dia. Dia ini sering menampakkan diri dan dia sering sholat ke musola, tapi wujudnya ini beda-beda. Dan kalau untuk tetangga itu tahu, semua itu sudah tahu sejak awal, karena di desaku itu emang terkenalnya itu pasar setan. Oh, di desamu ini Iya, terkenal banget pasar setan. Bahkan Iya. banyak banget penampakan yang goib yang iya, seperti wewe gombel pernah ada Kak, terus buaya putih juga pernah ada. itu gimana ceritanya awal bisa tahu itu wewe gombel, itu bisa tahu ada kejadian-kejadian apa yang maksudnya bisa masyarakat situ menyebutnya dengan oh ini loh ada wewe gombel, kejadian seperti apa gitu. Di situ dulu pernah ada tetanggaku ya, kan itu ada tiang listrik kayak gitu. Wewe gombelnya itu di tiang listrik itu, di bawahnya tiang listrik itu ada Oh, yang kesorot pernah lampu gitu? ngeliat, ada yang pernah ngeliat. Kesorot lampu di tiang listrik itu biasanya kan ada di atasnya ada lampu, bukan? Itu nggak ada lampunya Pas Kak. nggak ada Kalau lampunya. ada lampunya, si hantu itu nggak mau. Oh gitu. Iya, Pas di atas tiang listrik apa di bawah? di bawah tiang listrik. Dia menampakkan diri dengan kalau- wujud wewe gombel. Iya, bawa anak, ada popoknya juga kayak Oh, gitu. gitu. Ada susunya juga. Itu yang dibawa anaknya wewe gombel itu anak manusia Anak dari bukan, dia? anaknya dia sendiri. Oh gitu. Iya, kata orang-orang sih ya, nggak tahu sih aku. Katanya sih nikahnya itu sama genderuwo apa gimana gitu loh. Terus ada lagi kayak wujud peri kayak gitu. Terus buaya putih. Kalau buaya putih itu keluarnya itu pas di desa itu lagi ada acara surawan. Oh, setiap hari suro, malam suro, Iya, dia keluar dia dengan keluar wujud buaya di di pemandian kayak gitu. Kan di situ ada kayak semacam sumber mata air gitu kan, ada 3 tempat gitu Kak. Kalau orang sana bilang itu Kedung Kasih ya, namanya itu Kedung Kasih. Itu ada Kedung Wedok itu ada 2, namanya Kedung Wedok. Terus Kedung Lanang itu ada 1. Nah, buaya putih itu tempatnya di Kedung Lanang itu. Di Kedung Lanang muncul di sosok buaya. iya, itu kan ada kayak kolam gitu kan Kak, kolam yang lebar gitu kan. Itu di situ itu kalau malam 1 suro pasti ada buaya. Kalau orang yang bisa lihat pasti dia Oh, dia tahu. buaya ini cuman kelihatan ketika orang yang bisa ngelihat. Iya. Apa? Enggak, dia cuman menampakkan diri ketika orang itu pintar gitu. Iya, Kayak semacam seperti itu. pintar tentang goib, bisa ngelihat Iya, tentang goib itu. Kayak misalkan dia punya indera keenam kayak Indigo, gitu, kayak gitu-gitu ya? Iya, seperti itu. Terus ada lagi yang namanya peri, di situ juga ada pocong juga Oh, ada pernah ketemu dengan peri itu. Ceritanya gimana? Pernah sih temanku, tapi temanku itu kan dirasuki sama jin. Ceritanya dia itu pernah bilang sama aku kayak gini, aku loh suka sama peri yang di sana. Peri pikirku, oh orang ini ngaco, katanya ada peri kayak gitu kan. Terus ternyata tetanggaku itu bilang emang di situ ada sosok peri cantik banget. Oh, yang ngerasuk itu peri cowok dan bilang ke Jin cowok, oh jin. tapi jinnya itu jahat. Oh, yang ngerasukin temanmu itu jin cowok. Iya. Dan dia bilang kalau misalkan aku suka sama peri yang ada di
Sumber berapa tadi? Iya, sumber Kedung Lanang itu. Kedung Landang itu Iya. ya. Terus habis itu nggak tahu, katanya sih kayak mau nikah gitu kan sama si peri itu. Kalau untuk cerita yang pocong itu tadi gimana? Kalau pocong itu pernah didatengin sama temanku juga. Itu malam-malam di deket kayak bambu apa? Didatengin Sama temanku. Temanku itu ke situ kan. YouTuber yang datang biasanya malam-malam kayak gitu. Temanku itu yang datang ke situ itu kayak Apa orang biasa? Oh, YouTuber. Dia itu sempat dilihatin sama pocong. Oh, pas seorang YouTuber, temenmu itu YouTuber, terus Iya. habis itu datang ke bambu-bambu itu. Nah, dan ditemui sama sesosok pocong. Iya, katanya itu di situ ada pocongnya. Terus kalau malam satu suro gitu ya, Kak, kalau dulu sih itu pasti ada suara gamelan jaranan dari sumber itu. Tapi kalau kita misalkan nggak melihat dengan mata telanjang itu nggak bisa. Cuma kita dengar suaranya aja. Misalnya kita dengar ya, kita ngobrol kayak gini, itu suaranya semakin kencang. Tapi kalau kita diam, suara itu semakin jauh. Semakin jauh semakin hilang gitu. Oh, serem juga ya. Serem, Kak. Kalau di desaku itu sudah dikata pasar setan. Terus sering ada keributan orang kayak yang di pasar gitu tuh apa? Kenapa disebut dengan pasar setan? Karena di situ banyak semua hantu berkumpul di situ. Tuyul pun berkumpul di situ. Oh, ada juga cerita tuyul. Banyak. Tuyul juga berkumpul di situ, gendruwo berkumpul di situ, wewe berkumpul di situ. Terus pocong juga ada. Pokoknya semuanya itu emang berkumpul di situ. Berarti di situ tuh pusatnya para jin atau hantu-hantu yang sering menampakkan diri dan sering mengeluarkan suara-suara kayak gitu. Iya, seperti itu. Makanya di tempatku itu kan yang dekat sama sumber itu kan ada 3 rumah, termasuk salah satu ini rumahku. Jadi 3 rumah ini emang tidak kalau orang Jawa bilang sih rumah 3 ini singlu. Oh gitu. Iya, yang lebih parah lagi, Kak, ada waktu itu tetanggaku anaknya masih kecil kan. Nah, habis itu dia itu di rumah sendiri. Itu katanya si anaknya itu digangguin hantu yang badannya keputus. Kuyang? Bukan Sih kalau kuyang. Ini badannya itu badan ini. Iya, kaki sama badannya itu sendiri-sendiri joget-joget gitu loh katanya. Gitu. Terus juga ya. Iya, habis itu dia itu lari ke musola kan. Habis itu nggak tahu dipanggilin sama kayak orang pinter gitu loh. Terus habis itu hilang sudah hantunya itu. Serem. Berarti di daerahmu itu yang kamu bilang 3 rumah itu sering ada kejadian-kejadian yang aneh yang nggak masuk akal lah. Iya, gitu. Iya, benar sekali. Dulu kan ada lagi kan rumahku itu dulu pernah dibuat kayak KKN gitu kan. Dia universitasnya Malang juga, Budi Utomo. Nah, habis itu KKN itu mungkin ya nggak tahu sih apa dia itu ngamun, apa dia itu bikin kesalahan apa. Si kakak itu dirasukin yang KKN itu? Iya, cewek. Yang dirasukin cewek. Itu kayak dia itu kayak pejamin mata sambil nggak tahu sih bilang kayak ngasih isyarat kayak ngasih tahu gitu loh. Kalau di situ tuh harus gini. Oh, ngasih gitu. Tahu tata aturannya di situ yang sopan gitu mungkin. Iya. Terus kan misal anak KKN itu isya gitu kan biasa kita malas ya. Maksudnya mau sholat itu nanti dulu kayak gitu sampai larut malam. Nah, habis itu didatengin kaki gajah kayak ya bentuk kaki kayak kita, tapi kakinya itu besar banget, langsung diinjek kakinya itu diinjekan di dekat si kakak itu, tapi cowok. Karena males sholat. Iya, kayak gitu. Nggak tahu, pokoknya di tempat saya itu yang jinnya itu
jin Islam kayak gitu. Bener-bener jaga keluarga kamu. Tapi sejauh ini kalau misalkan ini kan itu ada pengalaman. Kalau untuk saat ini Mas, kira-kira masih ada apa enggak jinnya itu? Insya Allah masih ada. Soalnya keponakan saya sendiri itu kan masih kecil, waktu itu belum punya gigi. Pasti kalau anak kecil belum punya gigi pasti tahu dong kalau misalkan di situ ada apa-apa kan tahu kan dia. Nah di situ bilang sama mamanya gini, "Mah, aku nggak mau ke rumah Mbah. Soalnya kan kalau manggil bapakku itu Mbah kan. Mah, aku nggak mau datang ke rumahnya Mbah. Di rumahnya Mbah itu banyak anak kecil. Aku nggak mau, aku nggak suka," katanya kayak gitu. Sebenarnya di sana nggak ada anak kecil padahal. Sama sekali nggak ada. Serem juga ya berarti. Iya, berarti Rumahnya. itu kan sampai sekarang pasti ada Kak di situ. Kayak, nah ini salah satunya aku pernah nemuin kejadian. Aku merinding nih. Jam berapa? Gini, aku kan waktu itu aku kan udah pisah rumah ya sama bapakku sekarang. Nah habis itu ini belum lama kejadiannya, belum lama. Itu bapakku kan travelan Surabaya Blitar gitu kan. Terus aku itu pas waktu itu emang bener-bener nggak datang ke rumahnya. Nah habis itu dia itu berangkat, posisi kamar itu masih berantakan, kamarnya bapakku itu masih berantakan. Nah bapakku pulang, kamarnya itu rapi, padahal aku sama adikku itu nggak ada yang kesana. Bapakku itu telepon aku, "Kamu ngerapiin kamar, kamu habis dari sini kan? Kamu habis dari sini ya?" "Enggak." Terus, "Loh kok kamarku rapi?" "Ya aku nggak tahu lah, aku lewat situ juga dari mana kan, padahal semua itu pintu kekunci loh, nggak ada orang." Serem juga ya, merinding Itu kejadiannya belum lama kok. Kejadiannya itu belum lama. 2010 2021. Kejadiannya itu sekitar 2020. Sekitar 2020. Iya. Nggak ada orang padahal di situ, dan rumahnya itu posisi dikunci semua. Tiba-tiba ketika bapak balik, ini kamarnya ini rapi. Sudah rapi. Sampai selimut itu loh dilipat. Dan siapakah itu yang rapiin? Iya mungkin Kak ya, kalau dari pemikiran aku sih, mungkin jinnya itu sudah pindah ke kamar. Soalnya pernah ada temenku, dia itu indigo, terus habis itu bilang kalau jinnya itu yang dari Paselatan itu sudah pindah ke kamar. Tapi kamarnya itu yang mana belum dikasih tahu sama dia. Mungkin apa bisa jadi di kamarnya bapakku itu atau di kamarku dulu. Oh gitu. Jinnya juga lebih serem juga ya ketika dia sering menampakkan diri sesosok wanita, dan dia juga membantu orang yang ada di rumahnya dia. Baik sih, tapi kalau misalkan dia menampakkan secara tiba-tiba, kalau kita pasti takut dong. Iya, pasti takut dong. Dan di sini, di pertemuan ini, di minggu ini, pelajarannya, kalau menurutku nggak semua jin itu jahat, nggak semua jin itu baik. Ada yang baik dan ada yang jahat. Kemungkinan yang di rumahnya adik saya ini jinnya ini baik dan menjaga keluarganya. Dan untuk di sini kita semuanya jangan langsung jangan langsung mengecat kalau jin itu selalu jahat dan selalu baik. Kita lihat kalau misalkan dia memang benar ngikutin agama Islam, dia pasti baik. Dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haira, ini jalan menuju arah ke gedung kasihnya. Ini saya bersama adik saya yang bernama Novi untuk ngarahin ke di mana tempatnya, jalannya, dan ini rumahnya, ini masjidnya. Kalau untuk siang hari dari kejauhan aja rumahnya dia udah kelihatan singkut banget ya. Dan ini arah menuju di belakang, kayak di samping rumahnya tapi yang agak pojokan gitu loh. Dan kalau malam kesini pasti nggak berani. Jalannya aja kanan kirinya udah pepohon rumput. Dan ini kayak sumber mata air yang tadi itu gedung
lanangnya, dan ini menuju ke arah gedung ini arah menuju ke gedung ceweknya. Dan di sini jalannya kanan kirinya udah pohon-pohonan banyak banget. Kalau udah sore jam 5 gitu nggak mungkin berani, kira-kira nggak berani lah kalau menurut saya. Soalnya kenapa? Rimbun banget. Habis itu pohon-pohonnya, bambu banyak banget. Dan ini gedung untuk yang buat ceweknya. Ini kan ada 2. Ini yang tadi itu yang pertama. Dan ini jalan menuju ke bawah tuh. Jalan menuju ke bawah aja serem banget ini. Yang kayak gini serem banget. Aduh. Dan ini kayak sumbernya itu loh. Ini arah jalan menujunya, mari kita ke bawah. Lihat langsung ke bawah ya, biar enak. Ini jalannya kayak gini nih, turunan kayak gini. Kalau maghrib nih udah pasti banyak, serem banget ini, pasti banyak hantu-hantu kayak gitu deh. Dan ini menuju ke sumbernya. Ini sumber pertama. Ini kayak udah lama gitu memang. Nah ini tapi masih ditempatin sampai saat ini dibuat mandi di antara warga situ. Dan ini sumbernya nggak tahu sumbernya yang mana, tapi ada aja airnya di situ. Dan ini di sini pernah ada penampakan pocong yang YouTuber dari Blitar kesini dan menemukan pocong. Waktu itu yang menampakkan diri dia sebagai pocong. Dan ini di luarnya kayak gini tuh, aduh serem banget ya, emang jernih banget. Habis itu tapi di bawah pohon-pohon bambu gitu loh, kayak serem banget. Ini menuju ke gedung kasihnya yang cewek, yang nomor 2. Ini tadi kan yang pertama, ini yang nomor 2. Dan ini lebih serem banget kalau menurutku ya. Ini lebih serem, lebih dalam banget airnya. Ngeri banget ini. Ini masih tetap dipakai ini sama warga setempat. Dan herannya maghrib pun masih ada yang ke situ katanya. Serem banget ini. Lihat. Ini atasnya ini udah pohon-pohon bambu ini. Lihat, dan kayak gini loh. Ini warga sekitar nih masih, untuk warga sekitar ini masih berani-berani katanya ya udah biasa, tapi emang kalau ada niatan baik memang nggak diganggu sama dia, tapi kalau ada niatan jahat katanya diganggu. Dan di gedung kasih ini sering banget penampakan kayak peri, habis itu pocong, wewe gombel, terus habis itu katanya juga ada buaya putih. Dan kalau misalkan hari sura, kayak suruan gitu, warga setempat ini sering mendengar kayak gamelan, kayak jaranan gitu, gamelan jaranan yang dari arah sini. Tapi nanti kalau kita udah perhatiin diem, itu suara itu hilang. Tapi kalau kita lagi bercerita, lagi rame, itu suara itu keras banget dari arah gedung sini. Serem banget ya ya. Dan di sini ada penampakan juga buaya putih kan, buaya putih, wewe gombel. Habis itu kayak genderuwo juga pernah ada yang pernah ngelihat di sini. Kalau suruhan ini katanya ini rame banget. Habis itu pernah juga waktu suruhan ini warga setempat ada yang pernah ngelihat buaya putih dari gedung sini, gedung kasih sini. Dan ini kalau menurutku kalau udah jam 5 ini serem banget ya. Siang-siang jam 1, waktu saya kan kesananya jam 1, ini sudah serem banget. Apalagi jam 5 ke atas udah gak berani. Tapi warga setempat ini, kenapa herannya saya tuh dia berani gitu loh, karena mungkin udah terbiasa ya. Dan ini jalan menuju gedung lakinya. Ini kalau di sana saya nggak bisa ngelihatin secara detailnya, soalnya di sana ini cowok-cowoknya mandinya ya udah pada telanjang, jadi nggak berani, nggak boleh katanya. Khusus buat cowok, dan cowok nggak boleh ke gedung kasihnya yang gedung ceweknya. Dan ini khusus buat cewek. Dan di sini nanti sebentar saya zoom, katanya
yang pernah ada penampakan buaya putih itu di sini. Serem banget ya Raya, buaya putih. Tapi kalau siang-siang nggak ada. Ini kalau siang ini dibuat sama warga buat mancing. Dan di sini saya akhiri ya Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.